Pada saat ini kami berada di Masjid Baitur Rahim Gambiran. Masjid Baitur Rahim Gambiran ini persis berada di pinggir jalan, ya. Dan Masjid Baitur Rahim Gambiran ini usianya sudah sangat tua, karena tertera pada prasastinya bahwa ini masjid dibangun pada 9 Oktober 1445. Itu berarti sudah lebih dari 570 tahun. Jadi Masjid Gambiran ini tadinya adalah masjid utama di Pati sebelum ada Masjid Baitur Nur yang lebih muda. Pada Masjid Baitur Rahim ini banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Walaupun sudah banyak perubahan, tetapi bisa kita lihat beberapa bagian yang masih asli. Yaitu salah satunya adalah bentuk atap limasnya. Kita lihat di atas, ya. Bentuk atap limasnya yang menyerupai Masjid Demak. Kemudian nanti kita lihat juga ada mimbar khatib yang terbuat dari jati kuno, juga masih utuh seperti aslinya, serta tabung beduk di halaman masjid yang tetap terawat hingga sekarang. Kita lihat tabung masjid, tabung beduknya, ya. Ini beduk usianya sudah cukup tua tapi terawat cukup baik, ya. Yang terawat adalah tabungnya, ya. Walaupun masih ini terlihat kayunya sudah mulai rontok, ya. Mengingat usianya yang hampir lebih dari 570 tahun, ini cukup bagus. Dan sekarang ini sedang ada pengembangan, ya. Dan pada bagian pintu ada prasasti. Ini prasasti sebenarnya adalah prasasti pembangunan Masjid Baitur Nur Pati, ya. Tapi disimpan di Baitur Rahim. Terletak di atas pintunya. Di bagian luar ini sudah bagian yang direnovasi. Juga di samping kanannya ada beberapa makam yang sudah tua. Wallahu alam ini makam siapa saja, ya. Ini sedang direhab untuk bagian atas, ya. Lagi dicor sepertinya. Seperti halnya masjid-masjid Jawa kuno, ini terdiri atas 4 soko guru. Nah, ini adalah soko guru dari kayu jati, yang informasinya kayu jatinya adalah kayu jati utuh, diambil dari Gunung Muria. Jati khusus diambil dari Gunung Muria, dan dilakukan pekerjaannya dengan tangan karena terlihat sangat kasar, tanpa permesinan. Di atas juga pekerjaannya dengan pekerjaan tangan, jati tanpa mesin yang canggih. Tapi ini adalah hasil karya yang luar biasa. Yang juga original adalah mimbar. Mimbar ini adalah mimbar yang asli, ya. Bisa terlihat dari pola pembuatannya, dan dilakukan dengan pekerjaan tangan yang kasar, dan ini merupakan keotentikan, ya. Tidak bisa dirubah. Ini mimbar yang asli, mimbar khatib yang asli. Sedikit sekilas sejarah Masjid Baitur Rahim Gambiran. Nggak usah disorot kali orangnya. Nah, Masjid
Masjid Baitur Rahim Gambiran pada awal perintisan sekitar abad 14. Dinding masjid masih berupa gebyok dan lantainya ajian semen. Kalau sekarang udah Baru tahun 1885 Bupati Pati Raden sekarang udah Aryo beton ya. Chandra melakukan renovasi dengan mengganti alas masjid, penggantian gebyok dengan dinding dan lantai keramik, sedangkan pintu-pintu, jendela mihrab dan interior lainnya dicat ulang. Jadi masih asli, Pak. Ya, jendelanya coba deh. Iya. Mimbar pada masjid ini terbuat dari kayu jati kuno dengan bentuk seperti singgasana raja. Nih, Nah, itu mimbarnya. deket-deket dikit. Ya, itu mimbarnya ya. Mimbar ini Sambil antum pegang aja. mimbar ini juga mengalami pergantian pada salah satu tiang karena sudah usang. Motif pada mimbar masjid ini bentuknya cembung, motif Majapahit dan bercampur cekung. Selanjutnya di bagian cungkupnya berbentuk kerawing dengan kaki bulir kecil. Selain motif Majapahit pada mimbar terdapat kalamakara yang terletak di atas tempat duduk khotib. Nah, itu kalamakara di atas tempat duduk khotib. Sebagai simbol penolak bala, terdapat duduk mimbar yang menyerupai altar candi dengan lipatan-lipatan segi empat. Bang. Bentuk mimbar pada masjid ini merupakan akulturasi kebudayaan Hindu dan Islam. Akulturasi ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk ornamen memiliki corak Hindu yang dipadu dalam bentuk-bentuk ornamen memiliki corak Hindu. Itulah sekilas sejarah Masjid Baitur Rahim yang sudah berusia 5 abad. Sebenarnya Masjid Baitur Rahim ini dahulu dirintis oleh Sunan Kalijaga. Akan tetapi pada saat itu Sunan Kalijaga mendapatkan tugas untuk berdakwah di Demak, menyebarkan agama Islam di Demak, sehingga ini tidak diselesaikan. Lantas diselesaikan pada generasi berikutnya. Demikianlah sekilas sejarah Masjid Baitur Rahim Gambiran Pati. Insyaallah berikutnya nanti kita lanjutkan melihat cungkup di atas. Masjid Baitur Rahim juga apa nih? Gambiran Pati. Ini adalah dahulu kala sejarahnya kolam ini sebelum diadakan pesta pernikahan di dalam masjid diwajibkan menyuci kaki di sini, membasuh kaki. Ya, membasuh kaki baru masuklah mereka akan dinikahkan oleh penghulunya, yaitu namanya Nyi Rembang. Nyi Rembang itu meninggal di sini dan dimakamkan katanya sebelah kiri masjid. Nyi Rembang. Mbah Cungkrung. Hah? Mbah Cungkrung. Ya, Mbah Cungkrung atau Nyi Rembang. Dia meninggalnya dimakamkan di makam Nyi Rembang. Itu sejarahnya. Mbah Cungkrung itu. Cungkrung atau Nyi Rembang kan? Iya, itu nama lainnya. Ya. Jadi ini adalah kolam di mana kalau ada yang akan nikah dan kabul di masjid Ini pemakaman para ahli-ahli masjid ini, dan salah satunya diantaranya kita kurang tahu persis adalah makam Mbah Cungkrung. Mbah Cungkrung itu adalah murid dari Sunan Kalijaga. Jadi pembangunan masjid ini awalnya dibangun oleh Sunan Kalijaga. Cuma karena Sunan Kalijaga dipanggil oleh para wali dan harus menyelesaikan tugas di tempat lain, maka
percayakan untuk meneruskan pembangunannya pada Mbah Cungkrung. Dari informasi warga setempat, ini adalah makam Mbah Cungkrung. Makam Mbah Cungkrung. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ini adalah makam Mbah Cungkrung. Terlihat masih sangat asri ya, dengan batu nisan dari jati yang sudah hancur ya. Mbah Cungkrung ini adalah salah seorang murid dari Sunan Kalijaga. Jadi pembangunan masjid itu sebenarnya dibangun oleh Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga harus pindah ke Demak atas perintah wali yang lain. Maka pembangunan masjid ini dilanjutkan oleh Mbah Cungkrung. Mbah Cungkrung ini adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga. Nah, disinilah beliau dimakamkan. Ini adalah makam Mbah Cungkrung.